Yang terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Pancasila. Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Pancasila, selamat bulan Bung Karno. Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004, Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani. Saat ini, keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tetapi pemilu yang tertunda. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik, agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif. Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat penundaan pemilu. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai, sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru. Banyak sekali. Nah, termasuk Denny ini. Dia guru besar, lalu kemudian advokat, dan politikus juga, ya kan? Maka dia berusaha untuk menekan pengadilan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dengan, ya kan, informasi-informasi. Berusaha menekan Mahkamah Konstitusi. Iya, kelihatan. Sama seperti menekan Mahkamah Agung untuk memenangkan perkara Demokrat. Kalau ini benar, apakah ini bisa dikategorikan sebagai membocorkan rahasia negara? Nyatanya tidak benar. Seandainya pun itu benar, gitu kan? Saya tweet di Twitter, seandainya pun benar, sebagai lawyer dia tahu bahwa itu rahasia. Karena putusan baru terbuka sesudah diputuskan. Jadi sebagai profesional dia tahu ini rahasia. Kalau dia bocorkan, itu etika profesional sebagai advokat itu bisa dipersoalkan. Hanya etika profesi saja, karena itu kalau menurut saya ini solusinya itu etika. Bukan kerana hukum. Nggak usah karena jadi panjang ceritanya. Jadi ya sejak 2003 setiap kali ada berita tentang MK dipuji-puji. Setiap kali ada berita tentang Mahkamah Agung dimaki-maki. Dulu ya? Dulu begitu. Sampai terakhir sekarang ini Mahkamah Agung sedang terpuruk sekali. Tetapi menurut hasil survei Kompas nih, survei Kompas, image public trust-nya MK itu di bawah Mahkamah Agung. Ya. Nah, sekarang saya bilang dalam keadaan kayak begitu, tiba-tiba muncul Denny dengan statementnya dia itu. Maka lihat semua partai politik kemarin bicara. Itu Rocky Gerung segala macam itu di podcastnya. Bubarkan MK. Ini hanya ilusi, hanya persepsi yang mendorong dia itu aktivisme politiknya dia. Dalam konteks kasus ini, no viral, no justice tidak relevan. Kalau menurut saya tidak relevan karena begini ya, suara tidak ada hubungannya. Pertama, suara publik itu jangan diidentikan dengan suara di media. Belum tentu silent majority itu bisa jauh lebih banyak, cuma dia diam. Yang kedua, sekarang ini di ruang publik kita diisi oleh informasi-informasi, banyak sekali fake news, banyak sekali persepsi. Inilah disebutnya post truth itu, pasca kebenaran. Maka informasi dari media publik tidak boleh dijadikan referensi untuk bersikap dan membuat keputusan dalam menjalankan fungsi bernegara. Gitu loh. Dari profiling hakim-hakimnya yang lebih pada titipan pemerintah, titipan partai politik. Nah, ini yang sejak awal saya jelaskan. Saya ikut merumuskan, membantu perumusan walaupun tim ahli untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Saya juga jadi tim diangkat oleh pemerintah dan DPR untuk menyusun undang-undang MK. Jadi saya ngerti bahwa itu bukan begitu.
Jadi 3 hakim dipilih oleh DPR, 3 hakim dipilih oleh Presiden, 3 hakim dipilih oleh Mahkamah Agung. Bukan dari. Jadi mereka bertiga ini hanya tukang pilih. Terminologi titipan itu menjadi tidak benar. Nah, tapi persepsinya kayak gitu sekarang. Nah, Mahkamah Konstitusi sampai membuat putusan menjadikan sistem pemilu ini tertutup, bukan terbuka seperti yang kita lakukan sebelumnya, maka mereka akan mengevaluasi Mahkamah Konstitusi termasuk anggaran. Ini apakah sebuah ancaman yang serius dari para politisi pada Mahkamah Konstitusi? Kalau menurut saya itu sangat serius, sangat serius. Dan Prof bisa membenarkan itu? Tidak benar. Jadi saya mengajak semua politisi jangan hanya berpikir politik untuk kepentingan sesaat, the next election. Mari kita membangun negara bangsa ini makin berkualitas dalam jangka panjang, the next generation. Waktu tahun 2008 kami memutus anggaran pendidikan 20%. Semua menteri marah. Yang paling marah Wapres. Maka waktu pemilihan ketua MK periode kedua, saya kan dikalahkan oleh hakim baru namanya Mahfud. Karena apa? Semua hakim itu dipanggilin oleh JK. Saya Pak Mahfud Menko Polhukam sekarang. Dipanggilin satu-satu oleh JK, jangan pilih Pak Jimli lagi. Masa? Iya, nah saya ketemu cawe-cawe dong. Cawe-cawe. Nah, jadi saya ketemu sama Pak cawe-cawe juga. Saya cerita begini. Oh, ya, bukan saya. Iya, saya bilang. Itu dia. Ya, tapi saya bilang saya ikhlas saja karena kan hubungan saya dengan JK sampai sekarang itu baik. Karena saya kenal sejak aktivis mahasiswa dulu. Jadi hubungan pribadi, institusi, kita pisahkan. Sama kayak Denny. Dan kamu dekat sekali sama saya. Tapi dalam urusan bernegara, kalau salah, saya bilang salah. Harusnya Pak Denny Indrayana membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300%. Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat agar berbagai manipulasi DPT itu tidak terjadi lagi. Kalau tidak percaya silahkan datang di Pacitan, silahkan datang di Ponorogo di mana DPT-nya memang dimanipulasi sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut. Ini kalau Pak Denny Indrayana mau mendudukkan diri sebagai sosok pemikir yang betul-betul berpikir bagi kemajuan Indonesia Raya, berpikir di dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini, di mana video ini jenisnya adalah video kolase dari 3 buah video yang disatukan, yaitu video pertama terkait pernyataan dari Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Beliau menulis atau membuat sebuah surat terbuka yang ditujukan untuk Megawati Soekarno Putri. Dari isi suratnya memang dipenggal, tetapi secara utuh sesungguhnya beliau menyayangkan adanya isu yang lagi marak atau yang lagi berkembang saat ini, bahwa MK bakal putuskan untuk pemilihan atau pemilu kali ini, yaitu bersifat tertutup. Ya, dan ini sangat disayangkan. Disinyalir adanya tekanan dari pihak tertentu, dalam hal ini pihak penguasa, terhadap para pihak, baik itu MK maupun juga kepada partai-partai politik lainnya. Dan surat terbuka tersebut disampaikan dan dibacakan oleh beliau sendiri, yang menuai banyak tanggapan. Salah satunya adalah Ketua MK, Profesor Jimli, menyampaikan tanggapannya terkait dengan pernyataan dari Denny Indrayana ini. Ya, beliau sangat sayangkan bahwa selama ini memang tidak terjadi seperti itu, dan beliau pun menggambarkan bahwa di zaman SBY JK juga sesungguhnya yang disebut cawe-cawe yang saat ini lagi gandrung disebutin atau ditujukan untuk Presiden Jokowi, sebenarnya pada zaman SBY JK juga cawe-cawe itu sudah ada. Dan tadi kita menyaksikan di videonya, beliau menyampaikan hal seperti itu. Dan beliau juga meluruskan pernyataan dari Denny Indrayana yang prematur karena memang belum diputuskan. Harusnya ini menjadi konsumsi pihak tertentu, tetapi ini sudah menjadi konsumsi publik. Nah, ini ketika ditanya oleh wartawan, Prof. Jimli juga menyampaikan bahwa
ini sudah melanggar kode etik atau etika sebagai seorang lawyer sesungguhnya. Harusnya dia sebagai seorang lawyer yang profesional tentu tahu mana yang boleh disiarkan kepada publik, mana yang belum boleh. Karena keputusannya belum, ya ketok palunya belum. Tetapi beliau sudah menggambarkan, menggembar-gembar ke sana kemari bahwa MK bakal putuskan pemilu tertutup. Kemudian di video ketiga juga ditindaklanjuti oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Beliau juga menanggapi isi surat atau surat terbuka dari Denny Indrayana tadi. Memang semua pihak cukup tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana tersebut. Harusnya beliau sebagai seorang mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tentu tahu prosedur yang baik, yang benar, dan sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku. Harusnya ia bersabar ketika ketok palu hasilnya seperti apa baru ditanggapi. Ini sepertinya mendahului dari keputusan yang bakal akan diputuskan nanti. Oleh karena itu bersahabat sekalian, memang Pilpres kali ini pasti akan cukup panas. Karena diiringi dengan berbagai macam drama, mulai dari kasus korupsi, lalu isu MK nanti akan putuskan untuk sistem pemilunya tertutup, lalu ada juga kisru di Partai Demokrat antara KLB Muldoko dan juga kubunya AHY dan lain sebagainya. Ini tentu akan menjadi pemanis suhu politik Indonesia saat ini, yang seharusnya sudah mulai tenang untuk menuju ke tahun 2024, tetapi makin panas. Makin panas tidak hanya soal capres dan cawapres saja, tetapi juga termasuk hal-hal di luar itu. Dan dari pihak koalisi perubahan juga mereka mencurigai adanya kekuatan penguasa di balik ini semua. Sampai dengan kasus korupsi mega proyek sebesar 8,32 triliun pun disinyalir bahwa itu ada kriminalisasi yang dilakukan oleh penguasa terhadap salah satu kader dari partai pengusung Anies Baswedan. Dan sebagai masyarakat tentu kita paham, kita harus bijak untuk menanggapi setiap peristiwa yang terjadi saat ini. Jangan sampai keputusan kita untuk memilih di Pilpres nanti bisa saja keliru hanya karena terpancing atau ikut arus dari sesuatu yang terjadi saat ini. Jadilah bijak sebagai pemilih yang baik. There's no